Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang Green Supply Chain Practice and Sustainable Performance of Mining Firm. Evidence from a Developing Country. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ridwan Alamsyah dengan NIM akhir 81231. Ada rekan saya Muhammad Ilham Haikal dengan NIM akhir 81235. Ada Diki Hartono dengan NIM akhir 81237. Ada Lukman Firdaus Yahya dengan NIM akhir 81238 dan Ahmad Fadilah dengan NIM akhir 81239. Next. Pertama ada latar belakang. Dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat semakin meningkat. Seruan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik pengelolaan yang dianggap ramah lingkungan. Dengan menggunakan teori modernisasi ekologi, penelitian ini mencoba untuk menguji praktik manajemen rantai pasokan yang diterima secara lingkungan, mana yang harus didorong untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mampu mempertahankan kinerja mereka secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menggunakan teori modernisasi ekologi, penelitian ini mencoba untuk menguji praktik manajemen rantai pasokan yang diterima secara lingkungan, mana yang harus didorong untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mampu mempertahankan kinerja mereka secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next. Yang kedua ada identifikasi masalah. Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Apakah kemitraan pasokan strategi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan? Kedua, apakah praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan? Ketiga, apakah pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan? Keempat, apakah praktik eko-inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan? Next. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemitraan pasokan strategis terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh praktik akhir kehidupan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan lingkungan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh praktik eko-inovatif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Fadilah. Pada Saudara Ahmad Fadilah, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan melanjutkan, dan di sini ada kerangka pemikiran. Dalam studi ini diketahui bahwa adaptasi kemitraan pasokan strategis menggunakan logistik terbalik, manajemen lingkungan internal, dan praktik eko-inovasi oleh perusahaan akan mempengaruhi kinerja berkelanjutan. Perusahaan pertambangan di Ghana, karena perusahaan pertambangan bertujuan untuk mempertahankan kinerja mereka, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Ghana secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next. Kemudian di sini ada bab 2. Di sini ada kajian pustaka. Grand teori ada manajemen dan manajemen operasional. Di middle teori ada moderasi ekologi. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Dan di applied teori ada strategic supply partnership, end of life practice, dan environmental management. Dan yang terakhir ada eco-innovative practice. Next. Di sini ada metodologi penelitian menggunakan populasi dan sampel. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, tanggapan yang diterima dianalisis dan di kuesioner yang belum diisi dikeluarkan jika ditemukan tidak membahas masalah yang ingin dianalisis oleh peneliti. Selanjutnya, kuesioner diberi kode dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS untuk pemeriksaan nilai. Selanjutnya, PLS SEM kemudian digunakan untuk
memodelkan hipotesis yang diajukan, PLS dan SSM digunakan karena kemampuannya untuk menangani banyak model dan kekuatan prediktifnya. Penggunaan ini juga lebih dipengaruhi oleh desain penelitian, penjelasan yang digunakan untuk penelitian ini. Karena penelitian ini berusaha menjelaskan dan tidak hanya mendeskripsikan. Penggunaan PLS lebih tepat karena kemampuannya menangani model reflektif dan formatif. Next. Di sini ada jenis dan sumber data. Sebelum melakukan pengumpulan data utama, dilakukan pre-test instrumen pengumpulan data di acara untuk menguji reliabilitas instrumen. Riset mengumpulkan data dari kantor perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan. Hal ini memastikan bahwa instrumen cukup dipahami oleh responden. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Fadilah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Hartono. Pada Diki dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan kembali. Perkenalkan, nama saya Diki Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kriteria kualitas. Dari tabel sini, tabel 1 itu menyajikan hasil kriteria kualitas yang digunakan dalam menilai model. Angka alpha Cronbach menunjukkan bahwa dari semua variabel yang dipertimbangkan, inovasi lingkungan dan praktik akhir kehidupan mencatat angka di bawah 0,7. Tapi masing-masing berada dalam ambang 0,642 dan 0,684. Kendalaan konstruksi oleh karena itu dinilai sangat andai seperti yang direkomendasikan oleh Palian, yang menunjukkan bahwa nilai reliabilitas di atas 0,6 dianggap sangat andal dan dapat diterima. Kendalaan komposit untuk semua konstruksi berada di atas 0,7. Rata-rata varian stretch untuk semua konstruksi juga di atas 0,5. Kemudian penelitian kualitas menunjukkan bahwa model tersebut dianggap sesuai untuk penelitian. Next. Kemudian ada uji validitas diskriminan. Di tabel 2 menyajikan validitas diskriminan menggunakan kriteria Fomme-Larsker. Hasil menentukan adanya validitas diskriminan antara semua konstruk, kriteria kualitas, dan hasil validitas diskriminan menegaskan bahwa model tersebut sesuai untuk analisis. Di sini bisa kita lihat ada gambar kerangka konseptual. Dari gambar 2 itu menyajikan model struktural yang dikembangkan untuk memprediksi pengaruh praktik rantai pasokan hijau perusahaan pertambangan terhadap kinerja berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Terima kasih kepada Diki Hartono. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Firdaus. Kepada Lukman dipersilakan. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Lukman Firdaus Yahya dengan NIM akhir 238. Di sini saya akan menjelaskan uji PET coefficient. Tabel 3 menyajikan hasil bootstrap. Hasil menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif secara signifikan memprediksi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan pertambangan di Ghana, yang menegaskan H4. End of life practice juga mencatat efek signifikan pada kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang juga menegaskan H2. Praktik pengelolaan lingkungan internal mencatat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lingkungan dan sosial, namun tidak signifikan dalam memprediksi kinerja ekonomi. H3 karena itu tidak dapat diterima secara keseluruhan. Demikian pula, kemitraan pemasok strategis signifikan dalam memprediksi kinerja ekonomi dan sosial, tetapi tidak signifikan dalam memprediksi kinerja lingkungan. H1 tidak dapat diterima secara keseluruhan. Untuk menegaskan pentingnya efek prediksi praktik rantai pasokan hijau pada kinerja berkelanjutan, ukuran efek, serta relevansi prediksi model dipastikan. Berikutnya ada uji efek. Ukuran efek seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif mencatat ukuran efek menengah untuk kinerja ekonomi dan lingkungan, dan ukuran efek lemah untuk kinerja sosial. End of life practice juga mencatat ukuran efek sedang 0,257 untuk kinerja ekonomi
dan lemah untuk efek untuk kinerja lingkungan dan sosial dalam memprediksi kinerja ekonomi. Pengelolaan lingkungan internal mencatat ukuran efek menengah untuk kinerja lingkungan dan sosial dengan nilai 0,253 dan 0,175. Kemitraan pemasok strategis juga mencatat efek yang lemah. Ukuran untuk ketiga indikator kinerja berkelanjutan dengan nilai 0,040, 0,016, dan 0,024. Ini menegaskan bahwa kemitraan pemasok strategis sebagai praktik rantai pasokan hijau bukanlah predikat dan dari ketiga ukuran kinerja berkelanjutan karena mencatat ukuran efek yang lemah di ketiganya. Next. Berikutnya ada pembahasan untuk penggunaan praktik akhir masa pakai yang juga disebut sebagai logistik terbalik. Jika perusahaan pertambangan dapat memulihkan badan air ke kondisi sebelum penambangan, kemungkinan besar akan berkontribusi pada ketiga ukuran kinerja berkelanjutan. Oleh karena itu, ini menegaskan tekad pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan yang merusak badan air dihentikan karena sebagian besar perusahaan pertambangan tidak dapat memulihkan keadaan badan air setelah kegiatan penambangan mereka. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun praktik pengelolaan lingkungan internal perusahaan pertambangan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja lingkungan dan sosial, hal yang sama tidak dapat dilaporkan pada kinerja ekonomi. Ini berarti bahwa kinerja ekonomi menderita ketika perusahaan pertambangan mempromosikan pengelolaan lingkungan internal sehingga mengurangi keuntungan perusahaan pertambangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lukman Firdaus Yahya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham Haikal kepada Muhammad Ilham. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi studi ini berusaha untuk menjawab kekhawatiran praktik rantai pasokan hijau yang dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Studi ini juga dengan demikian menegaskan bahwa ketika perusahaan mempraktikkan eko-inovatif dan end of life, mereka dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan secara keseluruhan. Namun kinerja lingkungan juga dapat dicapai dengan sosial hanya ketika perusahaan terlibat dalam manajemen lingkungan internal. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai kinerja ekonomi dan sosial ketika mereka menjalin kemitraan strategis dengan pemasok mereka. Dan temuan ini juga oleh karena itu menambah literatur yang ada tentang pentingnya prediksi mempraktikkan rantai pasokan hijau pada kinerja yang berkelanjutan. Karena penelitian ini hanya berfokus pada 4 praktik rantai pasokan hijau saja. Selanjutnya, ada saran. Jadi, saran bagi penelitian ini ialah untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan objek amatan lebih dari satu industri untuk melakukan identifikasi indikator kinerja yang sesuai dengan karakter dalam industri migas, karena penelitian ini terkait rancangan sistem pengukuran kinerja pada industri tambang masih sangat minim. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah pihak ahli dari berbagai kompetensi yang berkaitan dengan konsep industri untuk menyaring dan menggabungkan seluruh persepsi sehingga menghasilkan sistem pengukuran kinerja yang lebih sesuai untuk diimplementasikan. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Ilham Haikal. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.